Mengubah siang menjadi malam, mengubah malam menjadi siang, Allah bisa. Masa ngelunasin utang kita aja Allah nggak bisa? Bisa banget. Cuman masalahnya kita nih banyak dosa. Jadi apa yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Erni di Surabaya. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak R di Surabaya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke nomor ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Armelia. Teman-teman, buat yang mau beli buku pertama aku yang berjudul Jangan Pernah Lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Insya Allah ready akhir bulan ya. Untuk teman-teman yang udah PO, terima kasih yang udah ikutan PO. Dan yang belum sempat kemarin ikutan PO, aku udah stokin sekitar 80 pisan. Langsung aja hubungin ke admin ya, mau order bukunya yang ini di sini nomornya. Tapi nanti dikirimnya akhir bulan ya, barengan sama teman-teman yang PO. Kalau teman-teman ikutan maksudnya beli sama aku, insya Allah yang sekarang ini itu dapat hadiah tasbih digital gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman enggak, Mbak aku mau beli sendiri aja ke toko buku, silakan. Insya Allah bulan Januari udah ready di toko-toko buku, salah satunya di Gramedia di daerah teman-teman. Oke ya, langsung aja teman-teman, aku baca testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Meliza. Waalaikumsalam. From R Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, aku mau sharing nih tentang sholawat dan kegiatan ikhtiarku. Mungkin bisa dijadikan motivasi buat teman-teman lainnya dan semoga jadi penyemangat juga bagi sesama. Amin. Aku udah yatim piatu sejak 2000, Mbak, sejak tahun 2000. Dan aku mulai 2002 udah menikah ya, semua udah jalannya Allah atur sedemikian rupa ya, Mbak. Lalu dalam perjalanan pernikahan sampai 2020, aku merasa lelah dengan keadaanku yang mengentengkan hutang, Mbak. Apalagi dengan riba. Singkat cerita, selama 2020 aku mohon ke Allah agar aku selesai dengan hutang riba aku sebesar 120 juta. Itu plus sama ribanya. Terus aku di tahun 2021 tiba-tiba bertemulah dengan suatu komunitas dan teman tentang hijrah dari hutang riba ini. Perjalanan 2021 itu saya betul-betul nangis dan benar-benar takut akan dosaku, Mbak. Dan Allah mudahkan, awal bulan Maret 2021 itu benar-benar ada jalan. Setelah aku hijrah, sholawat, sholat malam dan lain-lain, pokoknya fokus ke Allah, dimudahkan, Mbak, untuk bayar utang. Pokoknya aja ya, dimudahkan bayar utang pokoknya aja gitu teman-teman ya. Tobat bener deh, pada saat itu ada aja kerjaan yang sebelumnya belum pernah aku kerjain, Mbak, tapi dikasih ke aku. Terus gak mulus juga, Mbak, selama kerjaan itu ada aja yang nipu juga, tapi tetap aku fokus lagi, Mbak. Lalu mungkin aku lengah dan lelah, aku terjerumus lagi di lubang hutang dan riba, Mbak. Dan itu keenakan sampai awal Oktober itu aku udahan, aku akhiri. Fokus lagi sholawat, zikir dan lain-lain. Aku fokus lagi, Mbak, ke Allah. Dan apa yang aku dapat itu, Mbak, Allah mudahkan langkahku untuk menutup hutang sebelum rencana awal Desember dilunasin. Itu qadarullah, November akhir dilunasi suamiku, Mbak. Dan ini sekarang meski suami masih marah karena kemaksiatan dan kezoliman aku. Aku sadar bahwa aku sedang dipeluk Allah dan aku konsisten dengan kesalahan yang aku lakukan, Mbak. Meski aku masih tengkar dengan suami, tapi aku tetap berharap ridha Allah. Aku tidak menyalahkan siapapun dan hanya aku sendiri yang harus memperbaiki diri sebaik mungkin. Setelah aku hijrah, sholat, memantaskan diri di hadapan Allah
saja tetap sholawat zikir, sholawat munjiat, surat yasin, al-mulk, waqiah, al-ikhlas. Pokoknya sholat, sabar, ikhtiar, ridho apa yang dihadapi, dan ikhtiar ridho apa yang dihadapi sekarang ini Mbak. Sedekah doanya ya Mbak, agar rumah tanggaku diberikan ridho oleh Allah, menjadi lebih baik, amin. Berharap yang terbaik dari Allah, semua yang dititipkan ke kita ini adalah milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakillah khairan katsiro. Semoga kita semua berkumpul di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak R. Udah berhutang, udah sama Allah ditolongin, dikasih kemudahan, bisa bayar pokoknya, malah ngutang lagi. Teman-teman jangan sampai ya, Mbak R juga jangan diulang ya. Kalau Allah udah nolongin ya jangan gitu-gitu lagi atuh ya, jangan diulang-ulang lagi. Tobat tuh beneran tobat gitu. Karena kalau kita udah begitu lagi tuh takutnya, khawatirnya nanti Allah udah nggak peduli lagi sama kita, nggak mau nolongin kita, gimana? Ya kan? Kitanya udah ditolongin gitu lagi ya kan. Semangat selalu buat Mbak R, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Doain ya teman-teman ya buat Mbak R, semoga hutang-hutangnya Mbak R lunas semuanya. Dan untuk masalah rumah tangganya sabar, ibaratnya itu adalah resiko yang harus Mbak R terima akibat dari perbuatan Mbak R sendiri. Jadi selain perbaiki diri dengan perbaiki diri kita di hadapan Allah, perbaiki diri kita juga kepada sesama manusia. Salah satunya ya kepada suaminya Mbak R ini. Minta maaf, berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk mencoba menjadi istri yang lebih baik lagi. Doa terus, salawat terus. Aku yakin kok suaminya Mbak R juga masih sayang banget sama Mbak R. Buktinya dilunasin utangnya ya kan. Tapi suaminya Mbak R ini masih ingin memberi pelajaran kepada Mbak R. Jadi kayak aku mau dia berpikir dulu, mungkin seperti itu yang ada di pikiran suaminya Mbak R. Aku mau dia berpikir, aku mau dia benar-benar mikir, merenungkan semua apa yang udah ia lakukan. Tapi ketika nanti Mbak R benar-benar berubah ya, berubahnya itu benar-benar dari hati, merubah semuanya, merubah sikap, merubah ibadah segala macam, hatinya suaminya Mbak R ini akan luluh. Hatinya Mbak R ini, hati suaminya Mbak R ini akan memaafkan. Aku yakin banget ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Minta terus pertolongan sama Allah ya Mbak R ya. Nah buat teman-teman yang sekarang lagi punya utang, lagi punya banyak masalah, ayo sholawatan. Sholawat apa? Bebas, salawat apapun. Sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali boleh, syajaratul nukut boleh, terus salat apa lagi, banyak ya, ada banyak banget jenis salawat. Salawat bil qulub, salawat apalagi teman-teman, banyak banget ya. Tapi kalau aku pribadi mengamalkan salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, dan salawat munjiat yang panjang ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang penting tuh apa? Yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah, introspeksi diri, ngaca maksudnya ya, kemudian bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Teman-teman, kalau ada yang nanya gimana sih Mbak caranya yakin? Sekarang gini, masa kita nggak yakin sih sama Allah? Allah bisa membuat kita tiba-tiba sakit, Allah bisa membuat kita tiba-tiba sembuh ya. Allah bisa membuat orang yang lagi sehat-sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia. Masa kita gak yakin sama Allah? Itu kehebatannya Allah loh, maha besar Allah loh. Bisa menghidupkan, mematikan, menciptakan segala macamnya. Masa iya Allah gak bisa nolongin kita untuk melunaskan hutang-hutang kita, untuk memberikan kita pekerjaan, mengubah siang menjadi malam, mengubah malam menjadi siang? Allah bisa. Masa ngelunasin hutang kita aja Allah gak bisa? Bisa banget. Cuman masalahnya kita nih banyak dosa. Jadi apa yang kita minta ke Allah itu nggak langsung nyampe gitu loh ya. Ya Allah, hamba butuh banget bayar utang, tolong kasih hamba rezeki ya Allah, hamba butuh banget 10 juta. Oke, Allah kasih 10 juta. Dengan cara begini deh, aku kasih kamu 10 juta. Misalnya ya, melalui orang gak dikenal atau melalui saudara gitu kan. Tapi kita ini dosanya banyak banget dosanya, saking banyaknya sampai kita tuh kayak ketutup gitu loh. Kita ditutup sama benteng, sama tembok yang besar, yang tinggi,
Yang jadinya tuh pertolongan Allah itu mau datang bingung, kita ada di mana, nggak ketemu, kitanya nggak ketemu karena kehalang dosa. Maka itu gimana caranya? Hapus dosanya. Gimana cara menghapus dosa? Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, bersedekah, dan banyak amalan-amalan lainnya. Tapi kalau kita bersolawat itu adalah jalan yang paling cepat, paling mudah itu bersolawat. Karena kalau sedekah tidak semua orang bisa bersedekah, ya kan? Tapi kalau bisa usahain ya teman-teman, walaupun kita cuma sedekah seadanya kita ya, 1.000 perak kah, 5.000 perak kah, terserah. Kemudian kita beristighfar dan kita perbanyak sholawat. Kalau sholawat itu, satu sholawat yang kita baca udah pasti langsung terhapus 10 dosa. Makanya semakin banyak yang kita baca sholawatnya, semakin cepat terhapus dosanya. Kalau istighfar juga sama, bagus. Cuma kalau istighfar kan kita bacanya benar-benar harus fokus, harus dari hati, harus benar-benar bukan cuma istighfar di mulut, tapi juga istighfar ingin benar-benar ingin berubah, bertobat. Dari ribuan istighfar yang kita baca, kalau ada satu yang keterima sama Allah istighfar kita, itu langsung habis dosa kita, teman-teman. Itu ya, makanya perbanyak istighfar juga, perbanyak sholawat juga. Tapi kalau sholawat udah pasti tuh 1.000 sholawat yang dibaca, 10.000 tuh udah pasti habis tuh. Walaupun kita baca sholawatnya sambil ngobrol, kita baca cuma dalam hati, sambil rebahan, bahkan mungkin sambil main HP gitu, tapi insya Allah diterima sama Allah sholawat kita. Ya teman-teman, nanti dengan sendiri kita berubah jadi orang yang lebih baik karena hati kita ini bersih, kita udah mulai dibersihin dari dosa-dosa. Dan tapi hati-hati juga ya, kalau misalnya kita udah gini nih, udah sholawatan segala macam, terus kita jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain loh. Ya aku udah sholawatan nih, alhamdulillah berkah sholawat aku dikabulin doaku nih. Dia nggak mau sholawat sih, coba dia sholawat, pasti dia nggak akan seperti itu. Jangan kayak gitu teman-teman, jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai kita menjadi ujub. Itu namanya penyakit hati juga ya teman-teman ya. Kita tetap harus berprasangka baik kepada siapapun, nggak usah menilai orang lain, nilai diri kita sendiri aja. Bahkan perlu juga kita seperti ini loh, ketika kita dikasih apa yang kita mau, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Tapi juga ada rasa takut, ya Allah jangan-jangan, ya Allah kok aku bisa dikasih sebanyak ini ya, padahal kan aku kan sholawatnya baru segini, ya Allah aku merasa pantas gak sih aku dapat ini. Nah itu bagus banget juga teman-teman. Tapi jangan sampai iyalah aku dapat, orang aku baca sholawatnya banyak, iyalah aku dapat, orang aku istiqomah, dia sampai kayak gitu ya. Hati-hati banget. Kadang setan juga menggodanya tuh halus banget, menggoda kita, membuat kita jadi ya ujung-ujungnya kita kena dosa lagi gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita baca sholawatnya ikhlas karena Allah, insya Allah teman-teman gak akan sampai punya perasaan, pemikiran seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain sama-sama Mbak Er supaya masalahnya cepat selesai ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.